Jepang. Jadi saya tegaskan kembali bahwa di zaman Yunani kuno permainan sepak bola itu tidak termasuk permainan di arena yang besar. Tidak termasuk hiburan di gelanggang yang megah atau amfiteater. Namun dijadikan sebagai cabang olahraga untuk berlatih anggota militer. Dan dinamakan harpastum atau sebagian lagi mengatakan harpustum. Yang mana arti dari kata tersebut adalah membawa lari. Sehingga menguasai dan membawa lari atau merebut itu dijadikan sebagai permainan wajib militer. Dan itulah cikal bakal akan digemarinya permainan sepak bola. Dan permainan tersebut semakin membesar sehingga orang sipil pun memainkannya. Dan menyebarlah ke Romawi tentunya. Kalau kita berbicara masalah Yunani tidak akan terlepas dengan Romawi. Setelah sampai ke Romawi, maka permainan harpustum dari Yunani kuno yang merupakan bahasa Italia ini sampailah di Pulau Britania, yaitu Inggris, dan terus berkembang hingga sampai abad ke-12. Dan saya tadi sampaikan dari abad ke-7 sudah ada bola yang diisi dengan angin, sehingga inilah yang menjadi tonggak berdirinya peradaban permainan sepak bola modern. Sahabat baja sekalian, tadi saya sudah mengupas sampai ke abad ke-12. Yaitu pada tahun 1101 sampai 1200. Dan pada waktu itu permainan sepak bola masih sangat kasar dan peraturannya masih bisa menggunakan kepalan tangan. Dan pada beberapa buku sejarah ditemukan bahwa boleh ditangkap dan dilanjutkan. Seperti pada video tersebut. Masih bisa dilanjutkan. Permainan sepak bola di abad ke-12 itu sangat pesat bertumbuh dan berkembang di Inggris. Dan sayangnya permainan ini identik dengan kekerasan karena memang belum ada peraturan yang memadai seperti sekarang sehingga bisa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Pada waktu itu masih identik dan kental sekali dengan kekerasan. Masih bisa menggunakan kepalan tangan sehingga pada zaman itu dilaranglah oleh Raja Edward I. Namun demikian, pada tahun 1369, Raja Edward III mengizinkan kembali permainan sepak bola ini. Dan setelah diizinkan, begitu hal pun terjadi. Kekerasan kerap kali terjadi dan terulang, memakan banyak korban lagi sehingga pada tahun 1572, Ratu Elizabeth membuat peraturan yang akan menghukum orang yang memainkan permainan ini. Artinya, permainan ini dilarang kembali di Inggris. Namun demikian, sahabat sekalian, pada tahun 1680, Raja Charles II mengizinkan kembali permainan ini. Dengan catatan harus ada peraturan yang mengikat, yang mengekang sehingga permainan ini bisa dinikmati dan tidak identik dengan kekerasan. Atas inisiatif utama dari Pangeran Charles II ini, maka berujunglah pada sebuah pertemuan kesepakatan untuk membuat peraturan sepak bola ini, yaitu di Universitas Cambridge pada tahun 1848, namun tidak membuahkan hasil. Kenapa hal tersebut terjadi? Saya akan mengupasnya. Saya harus menghilang terlebih dahulu, sahabat, karena pertandingan sepak bola Transformer sedang ada kerusuhan.
Inilah dua robot kembar dari dua tim yang berbeda yang sedang rusuh. Nampaknya yang terjatuh duluan dia pura-pura mati, padahal dia menghilang lalu menghancurkan kawannya. Wah, gawat! Robot musuh datang kembali. Untung Bagza Nugraha sudah meminjam robot Avatar. Gawat! Dia menembak, menghilang sajalah. Nggak kena. Untung Bagza menghilang. Ternyata robot penghancur datang. Alhamdulillah robot penghancurnya ditembak sama teman Bagza, robot Lamborghini. Perkenalkan sahabat, ini adalah robot Lamborghini, adiknya Bumblebee yang terkenal itu. Masya Allah, siapa lagi nih yang menyerang sahabat saya? Hore, Roboball keluar, dia membalas temannya yang sudah dihancurkan. Yes, portal datang, berarti Bumblebee bisa hadir. Bagza tadi sudah menghubunginya untuk menjaga keamanan. Subscribe now. Sahabat sekalian, mari kita masuk ke dalam stadion dan Bagza akan menggunakan armor robot Avatar. Sahabat Bagza sekalian yang budiman, semua itu berawal dari dua sekolah, di mana ada sekolah rugby dan sekolah Eton. Dan sekolah rugby, dia dalam memainkan permainan bola ini cenderung menggunakan tangan. Sementara sekolah Eton, dia cenderung untuk menggunakan kaki. Dan inilah cikal bakal yang membuat permainan ini menjadi dua permainan yang berbeda, yaitu permainan sepak bola dan permainan rugby. Karena pada permainan sepak bola pada awalnya juga boleh memainkan tangan. Dan pada tahun 1863 di London tepatnya, peraturan dilarangnya tangan dalam permainan sepak bola diberlakukan. Dan ini memicu terlahirnya permainan rugby tersendiri, yang mana dia ingin tetap menggunakan tangan dalam memainkan bola. Sehingga pada tahun 1871 dibuatlah peraturan khusus untuk permainan rugby dan secara resmi permainan ini terpisah. Sehingga karakteristik permainan sepak bola setelah terpisah dengan rugby tetap nampak, di mana tim Inggris biasanya dalam memainkan sepak bola itu cenderung menyerang, seperti halnya dalam permainan rugby yang membawa bola ke depan dengan cepat. Sementara untuk negara Skotlandia itu cenderung mengumpan dan memainkan bola dengan menggiringnya dalam permainan sepak bola tersebut. Jadi pendekatan permainan Inggris itu cenderung menyerang, sementara permainan dari Skotlandia itu cenderung bermain dengan umpan-umpan cantik di antara para pemainnya. Inilah yang menyebabkan perbedaan karakteristik permainan sepak bola di Eropa. Dan pada tahun 1893 sejarah kembali berulang, di mana dahulu dari Yunani merambah ke Romawi, dari Italia ke Inggris, dan pada tahun itu James Richardson Stanley membawa permainan sepak bola dengan peraturan yang sudah lengkap kembali ke Italia. Dan di Italia ketika itu sedang populer olahraga kriket yang sejenis dengan bisbol.
Jumlah pemainnya 11. Dan akhirnya di Itali pun menggandrungi permainan sepak bola. Dan dilatih langsung oleh orang dari Inggris tersebut. Satu langkah ke kanan, terbang. Waktu pun terus berjalan sehingga permainan sepak bola ini terus berkembang. Dan pada akhirnya di tahun 1903 cabang olahraga sepak bola ini masuk ke dalam Olimpiade. Dan untuk pertama kalinya pertandingan Piala Dunia di Uruguay pada tahun 1930 pun bisa dilangsungkan dan dihelat dengan meriah. Dan inilah beberapa video yang berhasil saya himpun untuk sahabat Bagja sekalian berkenaan dengan perkembangan sepak bola di era tahun-tahun tersebut. Bahkan beberapa video, bahkan ada video yang memang ketika itu teknologi rekam gambar gerak itu belum mumpuni dan hanya bisa diam, karena kalau bergerak mungkin karena megapikselnya yang sangat rendah, jadi memang harus diam seperti foto. Dan inilah en Angleterre et il y a 98 ans. Vous allez voir, le rythme n'est pas très dense, mais en fait, il ne s'agit apparemment pas d'un vrai match. Les joueurs semblent peu pressés de se déplacer sur le terrain et ils n'ont même pas l'air de s'intéresser au ballon. Dan untuk D'ailleurs, melengkapi khasanah keilmuan tentang sejarah sepak bola, saya pun coba untuk melengkapinya dengan perkembangan bola itu sendiri. Baik, seperti itulah sahabat pembahasan tentang sejarah sepak bola yang diawali dari zaman prasejarah, zaman manusia belum mengenal tulisan, hingga peradaban di zaman sekarang yang sangat populer dan merupakan cabang olahraga yang paling populer yang pernah ada di muka bumi di zaman ini adalah permainan sepak bola. Semoga menginspirasi dan menjadi literasi bagi semua sahabat-sahabat sekalian. Kalau merasa ini bermanfaat, silahkan sahabat untuk men-share-nya. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya karena itu adalah gratis. Terima kasih sudah membersamai Bagja sampai sejauh ini. Ketemu lagi di konten berikutnya. Insya Allah. Ma'assalamah.